Di sini saya akan menjelaskan beberapa konsep dasar dari sistem informasi geografis. Di sini kita akan mulai dari penjelasan latar belakang dari sistem informasi geografis. Pertama, latar belakang, yaitu sistem informasi geografis pertama kali dibuat bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan geografis, kebutuhan akan informasi ke ruangan yang cepat, tepat, akurat, mudah, dan murah. Kemudian sejarah dari sistem informasi geografis pertama di tahun 1960 bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan geografis. Kedua di tahun 2000 yang berkembang dapat digunakan di bidang yaitu analisis penyakit endemik atau demam berdarah, analisis kejahatan atau kerusuhan, penelitian, navigasi, pertahanan atau simulasi militer, urban atau tata kota. Definisi sistem informasi geografis menurut para ahli yaitu menurut Arnov adalah suatu sistem basis komputer yang memiliki kemampuan dalam menangani data bereferensi geografi, yaitu pemasukan data, manajemen data atau penyimpanan dan pemanggilan kembali, manipulasi dan analisis data, serta keluaran sebagai hasil akhir atau output. Kemudian menurut Gestud adalah sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan spasial dan mampu menginteraksikan deskripsi-deskripsi lokasi dengan karakteristik fenomena yang ditemukan di lokasi tersebut. Yang terakhir menurut Chrisman adalah sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data manusia atau brainware, organisasi dan lembaga yang digunakan untuk mengumpulkan penyimpanan, menganalisis, dan menyebarkan informasi-informasi mengenai daerah-daerah di permukaan bumi. Jadi, sistem informasi geografis adalah sebuah sistem yang mampu membangun, memanipulasi, dan menampilkan informasi yang memiliki referensi geografis. Kemudian, komponen-komponen dari sistem informasi geografis yaitu pertama, perangkat keras komputer yang terdiri dari CPU, memori, dan perangkat tambahan input dan output. Kedua, perangkat lunak komputer yang terdiri dari sistem operasi dan kompiler. Ketiga, data geografis. Data yang diolah dalam sistem informasi geografis adalah fakta di permukaan bumi yang memiliki referensi ke ruangan atau relatif atau tidak ada referensi geografis, dan absolut atau data memiliki referensi geografis dan disajikan dalam sebuah peta. Keempat, sumber daya manusia yang terlatih menjadi komponen terakhir sistem informasi geografis. Sumber daya manusia berperan sebagai pengoperasian serta analisa perangkat keras dan perangkat lunak, serta menangani data geografis. Kelima, methods atau prosedur, yaitu algoritma atau urutan proses data. Sistem informasi geografis sebagai sebuah sistem yang meliputi input, mengumpulkan data dan menyimpan data, proses, manipulasi, mengupdate dan menganalisa. Ketiga, menampilkan atau menyajikan data hasil pemrosesan. Ada beberapa alasan penggunaan sistem informasi geografis. Yang pertama, sistem informasi geografis sangat efektif dalam membantu proses pembentukan, pengembangan, atau perbaikan peta mental yang telah dimiliki penuh dengan kesan visual. Kedua, sistem informasi geografis dapat menggunakan sebagai alat bantu utama yang bersifat interaktif, menarik, dan menantang dalam usaha untuk meningkatkan pemahaman, pembelajaran, dan pendidikan mengenai ide atau konsep lokasi, ruang, kependudukan, dan unsur geografis yang terdapat di atas permukaan bumi. Karakteristik sistem informasi geografis yaitu kombinasi data spasial dan non-spasial, kemampuan manipulasi data untuk berbagai aplikasi,
Keunggulan dari sistem informasi geografis yaitu yang pertama kemudahan dan kecepatan akses data yang bervolume besar. Kedua, kemampuan untuk membuat link ke data set lain. Ketiga, menghasilkan output sesuai kebutuhan, peta grafik, daftar alamat, dan ringkasan data statik. Kemudian, keuntungan dari sistem informasi geografis adalah pertama, penanganan data geospasial menjadi lebih baik dalam format baku. Kedua, revisi dan pemutahiran data menjadi lebih mudah. Ketiga, data geospasial dan informasi lebih mudah dicari, dianalisis, dan dipresentasikan. Keempat, penghematan waktu dan biaya. Kelima, keputusan yang akan diambil menjadi lebih tepat sasaran. Fungsi dari sistem informasi geografis yaitu menerima data grafis dan data tabular, menyimpan dan manipulasi data, manajemen data dan perbaikan data, menganalisis data dan menampilkan data, peta tematik dan buku laporan tampilan monitor. Kemudian, subsistem dari sistem informasi geografis yang terdiri dari pertama, masukkan data atau input yang meliputi peta, tabel, laporan data statik, foto udara, citra satelit, dan pengukuran lahan. Kedua, manajemen data atau penyimpanan pemanggilan, perorganisasian data dalam basis data. Ketiga, analisis dan manipulasi data, pemodelan untuk menghasilkan informasi baru. Keempat, keluaran atau output yang terdiri dari peta, tabel, dan grafik. Setelah itu, ada pun beberapa penyebutan dari sistem informasi geografis yaitu pertama, sistem informasi lahan, kedua, sistem informasi lingkungan, yang ketiga, sistem informasi sumber daya, yang keempat, sistem informasi perencanaan, dan yang terakhir, sistem penanganan data keuangan. Ada beberapa aplikasi dari sistem informasi geografis yaitu pertama, sumber daya alam meliputi inventarisasi dan evaluasi kesesuaian lahan untuk pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Kedua, perencanaan meliputi perencanaan permukiman, perencanaan kota, dan perencanaan lokasi industri dan pasar. Tiga, lingkungan meliputi pemantauan pencemaran kerusakan lingkungan. Keempat, pertahanan meliputi manajemen pertahanan, sistem informasi pertahanan. Kelima, pariwisata meliputi inventarisasi daerah pariwisata dan analisis potensi keunggulannya. Keenam, ekonomi, bisnis dan marketing, penentuan lokasi bank, swalayan, mall, mesin ATM, showroom, counter, factory, dan outlet. 7. Telekomunikasi meliputi inventarisasi jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar. 8. Pendidikan meliputi penentuan lokasi yang cocok untuk sekolah, sistem informasi pendidikan. 9. Pertambangan meliputi lokasi cadangan bahan tambang. 10. Transportasi meliputi inventarisasi jaringan jalan, analisis rawan kemacetan. 11. Kesehatan meliputi model penyebaran penyakit, penentuan lokasi pelayan kesehatan. 12. Militer meliputi analisis rute perjalanan logistik, penentuan lokasi pemangkalan militer, lokasi pendataran kapal. Kemudian ada beberapa tahapan kerja dari sistem informasi geografis, yaitu pertama, masukkan data atau data input. Subsistem masukkan data bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial dan atribut dari berbagai sumber. Subsistem ini juga bertanggung jawab dalam mengkonversi atau mentransformasikan format data asli ke format atau bentuk yang dapat diterima dan dapat dipakai dalam bentuk sistem informasi geografis. Kedua, pengolahan data. Subsistem pengolahan data pada dasarnya dapat dimanfaatkan untuk menimbun dan menarik kembali dari arsip data besar. Perorganisasian data dalam bentuk arsip dapat dimanfaatkan dalam subsistem pengolahan data. Fungsi dari subsistem pengolahan data ini adalah untuk perorganisasian data ke ruangan, pengambilan dan analisis data. Masukkan data dalam sistem informasi geografis, selanjutnya disimpan dalam basis data atau database pada memori komputer. Jika diperlukan, data yang tersimpan dapat dipanggil, dikoreksi, dilakukan klarifikasi, pengharkatan, manipulasi dengan data lain.
atau diproses dengan formula tertentu sehingga diperoleh keluaran baru. 3. Analisis data dan simulasi subsistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh sistem informasi geografis dan berfungsi untuk membedakan data yang akan diproses dalam sistem informasi geografis. Subsistem ini dapat digunakan untuk merubah format data, mendapatkan parameter dan melalui proses dalam pengolahan data. Dapat pula diketahui hambatan yang timbul. Salah satu kelebihan sistem informasi geografis adalah pada simulasi dan menghasilkan informasi baru berdasarkan data yang ada. Keempat, keluaran data atau data output. Subsistem ini berfungsi untuk menanyakan maupun hasil analisis data geografis secara kualitatif ataupun kuantitatif. Keluaran sistem informasi geografis dapat berupa peta cetakan atau hard copy, rekaman atau soft copy, dan tayangan atau display. Keluaran data ini dapat diwujudkan dalam bentuk grafik, peta, tabel, dan hasil olahan statik. Melalui keluaran ini, pengguna dapat melakukan identifikasi informasi yang diperlukan sebagai bahan dalam pengambilan kebijaksanaan maupun perencanaan. Manfaat sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis dalam era pembangunan dewasa ini sangatlah bermanfaat. Informasi-informasi tentang bentang alam dan bentang budaya sangatlah diperlukan dalam proses pembangunan demi kemajuan suatu bangsa. Secara sederhana, manfaat sistem informasi geografis dalam inventarisasi sumber daya alam dan pembangunan adalah sebagai berikut. Pertama, ilmu geografi. Dengan bantuan ilmu geologi dapat menemukan berbagai sumber daya alam. Sumber daya alam ini berupa bahan-bahan mineral yang mempunyai nilai strategis bagi pembangunan seperti minyak bumi, batu bara, barang tambang, dan lainnya. 2. Ilmu geografi dengan dibantu oleh penginderaan jauh dapat menentukan kawasan lahan potensial, lahan kritis, jenis tanah, dan juga dapat menunjukkan kawasan hutan yang baik atau kawasan hutan yang rusak. 3. Pengawasan daerah bencana alam untuk memantau luas wilayah bencana alam dan untuk pencegahan terjadinya bencana alam di waktu yang sangat datang, serta berguna untuk menyusun rencana-rencana pembangunan kembali daerah bencana. 4. Untuk mengintegrasikan sumber-sumber daya alam. Beberapa sumber daya alam dapat didistribusikan seperti kualitas air, baik air di permukaan maupun air tanah. 5. Sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan agar pembangunan itu dapat terencana lebih awal dan tidak tumbuh semrawut. Pada pembuatan peta master plan, sangat diperlukan adanya foto udara atau satelit. Analisis sistem informasi geografis dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kebutuhan pengguna. Data seperti analisis klasifikasi, overlay, networking, buffering, dan 3 dimensi. Kita jelaskan satu persatu. Pertama, analisis klasifikasi adalah suatu proses mengelompokkan data ke ruangan atau spasial. Contohnya, dalam klasifikasi pola tata guna lahan untuk permukiman, pertanian, perkebunan, atau hutan berdasarkan analisis data. 2. Analisis overlay. Analisis overlay adalah proses untuk menganalisis dan menginteraksikan atau tumpang tindih 2 atau lebih data ke ruangan yang berbeda. Contohnya, dalam analisis daerah rawan erosi dengan menggabungkan data ketinggian, jenis tanah, dan kadar air. 3. Analisis networking. Ini bertitik tolak pada jaringan yang terdiri dari garis-garis dan titik yang saling terhubung. Analisis networking seringkali dipakai dalam sistem jaringan telepon, kabel listrik, pipa minyak atau gas, maupun pipa air minum atau saluran pembuangan. 4. Analisis buffering. Ini menghasilkan penyangga berbentuk lingkaran atau poligon untuk meliputi suatu objek sebagai pusatnya. Dengan menggunakan analisis buffering, kali ini bisa mengetahui berapa parameter objek dan luas wilayahnya. 5. Analisis 3 dimensi. Analisis ini digunakan untuk memudahkan pemahaman karena data divisualisasikan dalam bentuk 3 dimensi. Penerapannya bisa digunakan untuk menganalisis daerah yang rawan terkena bencana.
Sistem web monitoring berbasis GIS adalah aplikasi web yang berisikan informasi dan rekomendasi geologi, hidrologi, geografi, dan lain-lain yang disajikan secara informatif dalam tampilan maps atau peta. Sistem ini dibangun dan dikembangkan secara mandiri menggunakan PHP kode igniter. Prinsip utama aplikasi ini adalah mengubah data menjadi informasi dan rekomendasi yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Diharapkan bahwa seluruh informasi nantinya dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah melalui saja jendela, yaitu single atau window.